suka menyanyi. Badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi. Badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Selamat sore, Anda menyaksikan Plus Jakarta Award JDCN Lifetime Achievement bersama saya, Mayfri Syari. Disrupsi akibat pandemi COVID-19 mengharuskan cara untuk menata kembali kehidupan kita ke depannya, dan kolaborasi memberikan kesempatan tersebut. Jakarta Development Collaboration Network JDCN Forum mengangkat seluruh cerita kolaborasi ke dalam satu forum kolaboratif. Harapannya, kolaborasi itu akan menginspirasi masyarakat untuk terus bekerja sama dan memperkenalkan paradigma City 4.0 melalui Citizen Collaboration Diary Competition. Yang pertama, kita akan memilih selain menggambarkan tema kolaborasi di lingkunganku, foto juga akan dinilai dari faktor teknis, mulai dari ketajaman. Untuk kategori Best Picture, tim jurinya ini adalah fotografer senior Indonesia dari Detik Foto Diki Sasra. Dan ini dia 3 ya, ini dia nominasi. Untuk nominasi Citizen Collaboration Diary Competition, kategori Best Picture adalah akun Instagram Heri Nunu dengan foto mengenai kolaborasi 2 generasi dalam bersih pantai. Akun Instagram Dul_fotografi dengan foto mengenai kolaborasi kebencanaan dan sosial. Akun Instagram Galan_999 dengan foto tentang mengenal mangrove. Dan untuk kategori Best Picture, penghargaan jatuh kepada akun Instagram atas nama Dul_fotografi dengan fotonya mengenai kolaborasi kebencanaan dan sosial. Luar biasa, sekali lagi selamat untuk @dul_fotografi. Dalam fotonya kita bisa lihat bahwa ada kolaborasi kebencanaan. Itu ya, memang Jakarta ini juga dikenal sebagai City of Collaboration. Semua bentuk kolaborasi dilakukan oleh semua pihak yang terkait, termasuk bagi warga yang ada di Jakarta. Sekali lagi selamat kepada pemenang nominasi Best Photo Citizen, yakni @dul_fotografi. Dan selanjutnya, untuk Citizen Collaboration Diary Competition, kategori Best Caption. Ini dia, seperti halnya foto, caption ini juga harus menggambarkan tema kolaborasi di lingkunganku. Captionnya tidak boleh mengandung sara, di mana caption juga dapat menjelaskan tentang foto, dan pesan di dalam caption harus sesuai dengan tema yang ada. Para peserta sebelumnya juga telah memposting karya mereka melalui media sosial berupa Instagram dan juga Twitter. Selain itu, foto juga harus terkait. Foto yang ada ini juga harus diunggah ke website Plus Jakarta. Dan kita akan bersama menyimak, ini dia nominasinya. Nominasi Citizen Collaboration Diary Competition kategori Best Caption adalah akun Instagram Files Good dengan caption pembersihan eceng gondok liar
Akun Instagram Hartantotan dengan caption mengenai kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk memperkenalkan dunia pekerjaan. Akun Instagram Kartal_Kel_LB dengan caption gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara berkala. Dan pemenangnya adalah akun Instagram Hartantotan dengan caption kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk memperkenalkan dunia pekerjaan. Luar biasa, sekali lagi selamat kepada akun Instagram @hartantotan. Ini merupakan pemenang Best Caption. Langsung saja ya kita sambut, inilah dia pemenang dari kategori Best Caption. Hai Mas Hartantotan. Hai. Selamat sore. Selamat sudah menang kategori Best Caption. Ini pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari caption yang dituangkan dalam foto tersebut? Baik. Dunia industri, dunia pekerjaan dengan dunia pendidikan. Kadang kita di sekolah kita nggak tahu kita akan jadi seperti apa sih, kita mau jadi apa, cita-cita kita apa. Nah, itu saya coba agar dunia industri bisa relate ke pendidikan, agar murid-murid mulai dari SD udah bisa tahu, saya mau seperti itu tuh. Nanti kerjaan saya gimana sih? Ada sedikit gambaran lah begitu. Baik. Sekali lagi selamat Mas Hartantotan sudah menjadi pemenang untuk kategori Best Caption Citizen Collaboration Diary. Selamat ya. Ya, makasih. Luar biasa itu tadi ya pemenang untuk kategori kedua, dan selanjutnya saya akan menuju ke penghargaan Best Video Citizen Collaboration Diary, di mana di dalam kategori ini nih, kompetisi ini membuat dan mengharuskan para peserta untuk mengunggah sebuah video di Instagram TV yang dapat menceritakan kolaborasi di lingkungan mereka berada. Temanya adalah kolaborasi di lingkunganku, dan yang luar biasa, hadiah bagi peraih best videonya ini adalah uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Luar biasa ya, kita akan langsung simak. Ini dia nominasinya. Nominasi untuk kategori Best Video Citizen Collaboration Diary adalah akun Instagram Bangkai dengan judul video PKK RW 016 Penggilingan Jaktim, Jumat Berkebun. Akun Instagram Creative Team SMKN 47 dengan video berjudul Tali Kasih untuk Masa Depan. Akun Instagram Sarah.Enristi dengan video gotong royong berkolaborasi hadapi pandemi. Dan pemenangnya adalah akun Instagram Bangkai dengan judul video PKK RW 016 Penggilingan Jaktim, Jumat Berkebun. Pemenang untuk kategori ini dari Jakarta Timur, dan saya akan langsung menyapa. Ini dia pemenang Best Video Citizen Collaboration Diary atas nama akun Instagram @bangkai. Hai, selamat sore Mas. Ini dengan Mas siapa nih? Halo Mbak, dengan Kaisan. Kaisan, oke. Boleh dong disampaikan sambutannya. Ini sudah menang kategori Best Video Citizen Collaboration Diary. Hadiahnya 20 juta rupiah loh. Mau dipakai untuk apa sih hadiahnya? Hadiahnya mau dipakai untuk PKK RW 16. Boleh dong diceritakan. Jadi ini kan aku tinggal di PKK di Penggilingan. Dan aku lihat ada kegiatan Jumat Berkebun nih dari WhatsApp grup. Dan itu jadi ibu-ibu
warga lah semua kolaborasi untuk saling membantu. Kan sekarang lagi zamannya nanam-nanam. Jadi di situ pada sharing tentang tanaman. Nah, menurutku ini unik karena kita kolaborasinya ini lewat WA. Apalagi kan sekarang lagi COVID, jadi kita nggak bisa tatap muka kan. Nah, menurutku cerita ini unik untuk aku angkat, soalnya mungkin bisa jadi inspirasi untuk tempat-tempat lain. Kalau ada halangan karena COVID, mungkin kita bisa menggunakan online untuk berkolaborasi. Baik, memanfaatkan teknologi, jadi jarak bukan lagi halangan di antara kita ya. Tidak ada jarak di antara kita. Baik, terima kasih banyak. Selamat sekali lagi untuk hadiahnya dan salam ya. Untuk ibu-ibu PKK RW 016 Penggilingan, Jakarta Timur. Luar biasa dan pastinya akan menginspirasi juga, setuju kan? Nah, selanjutnya kami masih memiliki sejumlah kategori lainnya. Namun sebelum kita menuju ke pemenang selanjutnya, kita akan saksikan dulu penampilan apik dari Trans Brother berikut ini yang pastinya siap menghibur kita semua. Ini dia. Sudah tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus hawa. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang-kadang mengikat tanpa alasan teman. Memang benar teman, kita perlu cooling down dan melanggarkan pakaian. Lepas tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Lepas tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Bagaikan anak kecil yang berlari bertanjang bebas, bagaikan suara-suara canda tawa senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buat. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekerian dan aku berdendam, digidam, digidam, gidam, gidam, digidam. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Lepaskan, tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Kita saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awan dan gelap. Terkadang menyilakan di kala kilat lewat. Apakah kita akan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita akan selalu berjalan beriringan? Masih dalam lebatnya hujan kita berjalan, bersamamu kita akan tebarkan senyuman. Hey hey, tinggalkan saja semua melayang jauh, melayang dan melayang. Hey hey, lepaskan, tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Lepaskan, tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Tinggalkan saja semua beban di hatiku, melayang jauh, melayang dan melayang. Sepertinya kita harus tepuk tangan bersama secara virtual untuk Trans Brother. Sesuai dengan lagunya, ini adalah bebas. Artinya memang di JDCN ini diberikan wadah untuk bebas berkolaborasi seperti tadi para pemenang yang sudah bebas memanfaatkan segala media yang ada. Mulai dari teknologi dan juga kondisi yang ada di sekitar. Keterbatasan bukanlah halangan untuk berkolaborasi bagi generasi muda dan juga lingkungan sekitar yang ada di sana. Nah, sebelum lanjut ke kategori selanjutnya, saya mau tanya-tanya nih sama rekan-rekan saya di Trans Brother. Tadi sudah ada beberapa kategori kolaborasi, saya mau tanya, bagaimana bentuk kolaborasi yang pernah mereka lakukan di lingkungan ini di masa pandemi? Kalau tadi kan ada yang bahkan akan membantu warga PKK di sekitarnya. Kita coba tanya ya, di lingkungan mereka nih di DKI Jakarta, bagaimana bentuk kolaborasi yang ada? Silakan coba. Mas Agam nih kayaknya lagi serius. Selama pandemi ini, bentuk kolaborasi apa yang biasanya pernah dilakukan di tingkat lingkungan? Misalnya, adakah warganya yang misalnya pasien COVID-19 kemudian dibantu dengan memberikan makanan dan semacamnya?
Ya kalau kita sih kalau sesama musisi ya paling ngamen secara virtual ya. Oke. Terus berbaginya ya paling kalau ada program, saya pernah lihat teman saya Jumat Barokah. Jadi berbagi nasi kotak secara rutin ya tiap Jumat. Tapi share-nya by sosial media ya. Oke, yang pasti itu tadi ya, kondisi pandemi ini bukan berarti harus menghalangi kita untuk bekerja sama, justru harus semakin kuat kolaborasinya antar semua pihak di profesi manapun. Terima kasih teman-teman Transbrother, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga bagi Anda ya, di lingkungan sekitar bisa melakukan apa sih bisanya, kemudian bisa dilakukan itu dia. Nah, selanjutnya kita akan ke kategori selanjutnya, ini juga masih tentang kolaborasi yang dilakukan oleh Citizen. Selanjutnya adalah Most Favorite Video Citizen Collaboration Diary, dan ada 5 video yang menjadi Most Favorite Video. Ini dia nominasinya. Nominasi Most Favorite Video Citizen Collaboration Diary adalah akun Instagram sarah.enristi dengan video bergotong royong berkolaborasi hadapi pandemi. Akun Instagram Creative Team SMKN 47 dengan video berjudul Tali Kasih untuk Masa Depan. Akun Instagram Dwi Panji Forkiantoro dengan video berjudul Kolaborasi untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Akun Instagram Handri_Arif dengan video berjudul Kolaborasi Rujukan COVID-19. Akun Instagram Winnie and Friends dengan video berjudul Kolaborasi Support UMKM Jaksel. Dan pemenangnya adalah akun Instagram Dwi Panji Forkiantoro dengan video berjudul Kolaborasi untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Luar biasa, itu tadi pemenang dari Most Favorite Video Citizen Collaboration Diary yang berjudul Kolaborasi untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Kompling dari akun Instagram @dwipaji4kiantoro. Kita akan langsung berbincang dari mana sih sebenarnya inspirasi untuk membuat video ini. Ini dia, kita sudah tergabung bersama pemenangnya. Hai, selamat sore Mas. Dengan siapa ini panggilannya? Halo. Panggilannya Mas Panji. Halo. Iya. Oke, Mas Panji, selamat sekali lagi sudah menjadi pemenang. Boleh dong diceritakan kepada kami di sini, inspirasinya dari mana sih untuk membuat video ini dan apa tujuannya? Baik. Baik, tapi sepertinya sayang sekali. Oke, sepertinya ada gangguan teknisnya dan juga apa tujuan kolaborasi ini. Peserta diharuskan membuat sebuah ide kolaborasi bertema kolaborasi di lingkunganku yang dapat direalisasikan secara nyata dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian, ide kolaborasi ini harus dituangkan dalam sebuah proposal kreatif dan juga poster. Untuk kriteria penilaian untuk best idea ini, diantaranya adalah originalitas, inovatif, dan kreatif. Dan kita akan simak bersama, ini dia nominasinya. Nominasi kategori ide kolaborasi Best Proposal adalah Musa Rustam dengan judul proposal Cak 5 Induksi. Rizky Turisti dari Depok dengan proposal bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Yasmin Hasna dengan judul proposal Dik Asuh Jakarta. Dan pemenangnya adalah
Rizky Turisti dari Depok dengan alamat email rizturisti@gmail.com dengan proposal bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Itu dia pemenang kita untuk kategori ide kolaborasi Best Proposal, di mana yang menang adalah Rizky Turisti dengan proposalnya ini bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Jadi selain uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah, proposal program ini akan didukung penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita tanya langsung ya ke Mas Rizky ini yang akan menyampaikan sambutannya. Halo, selamat sore. Wah, ini ternyata Mbak Rizky ya? Iya, Mbak. Baik, mohon maaf ya Mbak Rizky. Mbak Rizky, ini kan sudah menang untuk kategori ide kolaborasi Best Proposal. Sebenarnya apa saja sih ide-ide yang dituangkan di dalam proposal tersebut? Jadi ide ini tuh berawal dari setiap saya pergi ke kantor, itu di bawah flyover Kalimalang ada perkebunan. Karena saya penasaran, jadi yang biasanya kan di bawah kolong jembatan atau flyover itu biasanya taman. Gitu. Nah, ini tuh tapi perkebunan, bukan taman biasa. Jadi saya ke sana langsung berinteraksi dengan warganya, pengelolanya, dan ternyata itu adalah kolaborasi antara warga dengan pemerintah. Jadi ide awalnya dari warga, kemudian itu didengar oleh pihak lurah, wali kota, kemudian didukung penuh. Baik. Jadi itu berawal dari sana. Jadi kolong-kolong yang biasanya dibuat taman atau bahkan ada yang dijadikan parkiran liar atau bahkan lahannya kosong tidak terpakai, itu bisa dijadikan perkebunan yang hasilnya nanti dapat dibagi hasil dengan warga ataupun nanti bibit-bibit tanamannya yang ditanam itu bisa dijual ke masyarakat luas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, itu tadi luar biasa ya ide-ide dari Mbak Rizky dan juga tim. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ide ini nanti akan didukung penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk langsung direalisasikan. Terima kasih, sekali lagi selamat ya. Ya, selanjutnya masih dalam kategori ide kolaborasi untuk kriteria penilaian Most Favorite Poster. Berdasarkan insight dari Instagram, di masing-masing post terkait juga dengan pertimbangan jumlah likes, jumlah share, dan juga komentar yang ada. Kita akan simak langsung. Ini dia nominasinya. Nominasi kategori Most Favorite Poster adalah Putri Sukma Mandiri dengan poster bertema Iko Enzim Jakarta. Albertus Arifin dengan poster bertema All Trip in One App. Faradiba Andisya Rahmawati dengan poster bertema Telah Hilang Minat Baca Warga. Dr. Andus Mustara dengan tema poster Jakarta Hijau Terpadu. Marhawa Manir dengan poster bertema Kolaborasi Mengelola Plastik Menjadi Eco-Brick. Dan pemenangnya adalah Faradiba Andisya Rahmawati dengan poster bertema Telah Hilang Minat Baca Warga. Faradiba Andisya yang menjadi pemenang untuk kategori Best Idea Most Favorite Poster dengan judulnya Telah Hilang Minat Baca Warga. Kita akan langsung bersama menyimak sambutan dari Faradiba. Halo. Halo. Selamat ya sekali lagi. Iya, Kak. Apa nih yang ingin disampaikan oleh Faradiba kepada seluruh penonton di sore hari ini? Saya sih mau ngucapin terima kasih pertama untuk keluarga dan pihak JDCN yang udah ngasih kesempatan saya untuk ngikutin kompetisi ini. Dan yang kedua untuk seluruh warga ya, jangan kapok untuk ngebaca buku fisik gitu loh. Kan di pandemi kayak gini kita juga sekolah online, selalu baca apa-apa dari laptop gitu. Kita harus jangan lupain gitu buku yang ada, kita harus selalu baca buku fisik gitu, supaya minat baca kita tetap
tinggi. Karena kan menurut riset juga minat baca Indonesia itu rendah. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa bikin minat baca Indonesia itu jadi lebih tinggi dan menyaingi negara-negara maju lainnya. Baik, luar biasa ya, tujuannya mulia sekali. Jadi bagaimana kemudian kolaborasi harus dilakukan agar meningkatkan juga minat baca. Mungkin dari salah satu yang diambil idenya adalah dengan membuat poster-poster yang juga bisa membuat semangat orang-orang sekitar untuk lebih semangat lagi membaca ya. Terima kasih banyak Faradiba. Selamat ya. Mulia sekali pesan yang disampaikan ya. Dan selanjutnya kita akan menuju penghargaan untuk kategori Yel-Yel Wilayah. Di mana dalam kompetisi ini, masyarakat tingkat RT dan RW diajak untuk berpartisipasi dalam acara JDCN Forum 2020 dengan mengupload video Yel-Yel yang dibuat dari masing-masing wilayah tersebut. Ada temanya, yakni membangun semangat kolaborasi. Untuk kategori-kategori penilaian terdiri pastinya kalau Yel-Yel apa lagi kalau bukan kekompakan dan juga kreativitasnya dalam membuat Yel-Yel. Dan yang menjadi juara pertama untuk kategori ini adalah ini dia. Nominasinya bisa dilihat di sini. Dan yang menjadi pemenang kategori Yel-Yel Wilayah adalah ini dia, Yel-Yel Satgas COVID-19 Kelurahan Kayu Manis. Selamat sekali lagi. Dan yang menjadi juara kedua ini dia. Dari @rizkizprnd. Semangat ya, tetap menjaga jarak, pakai masker. Dan juara hiburan 1 hingga 7 adalah Yel-Yel dari Kelurahan Kalideres, lalu Yel-Yel warga Kelurahan Jatipulo, selanjutnya dari Yel-Yel PPSU Tegal Parang, dan dari Kelurahan Pegadungan, lalu dari Fans Creator, dan yang terakhir adalah Yel-Yel Masyarakat Kelurahan Duri Pulo. Ini dia, Anda bisa lihat para pemenangnya di layar Anda. Luar biasa, dan yang pastinya kalau namanya Yel-Yel itu memberikan semangat ya. Pesan-pesannya coba dinyatakan melalui perpaduan antara semangat Yel-Yelnya dan juga gerakan-gerakannya yang juga bisa menyemangati orang-orang yang menyaksikan. Sekali lagi selamat kepada Anda, dan kita akan langsung berbincang nih dengan salah satu perwakilan dari juara 1 untuk menyampaikan sambutannya. Wah, ramai sekali. Boleh dong mulai dengan Yel-Yel terlebih dahulu? Yo, saya kode ya, saya kasih kode ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. 1, 2, 3. Luar biasa, yeay. Selamat, ini rasanya pengen pindah ke Kelurahan Kayu Manis sih. Kalau semangatnya seperti ini. Boleh silakan Bapak perwakilan dari Kelurahan Kayu Manis untuk menyampaikan sambutannya. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya sebagai Lurah Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya terpilih sebagai kategori Yel-Yel terbaik disampaikan juara 1. Sekali lagi, dalam kesempatan ini saya kolaborasi dengan RW 07 Kelurahan Kayu Manis. Di sini di belakang saya. Silakan Yel-Yel kembali lagi, sekali lagi Yel-Yel. Satu, dua, tiga. Hati-hati dengan virus corona. Hati-hati dengan virus corona. Cucilah tanganmu, lalu pakai maskermu. Jangan lupa jaga jarak. Luar biasa. Saya kayaknya udah hafal nih Pak Lurah ya, hati-hati dengan virus corona, stop. Jangan lupa cuci tangan, pakai maskermu, dan jaga jarak. Jadi pesannya langsung dapat dengan durasi yang singkat, disampaikan dengan cara yang luar biasa. Makanya ini bisa menjadi pemenang nih. Sekali lagi selamat kepada Pak Lurah dan juga seluruh
warga dari RT 07 Kelurahan Kayu Manis yang dari tadi nih saya lihat di kolom komentar udah rame banget ngobrol nih Pak ya. Luar biasa, sekali lagi selamat, terus pertahankan, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak, dadah semuanya. Seru ya, emang itu tadi pesan-pesannya harus diingat dari Kelurahan Kayu Manis. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker, dan juga jaga jarak. Tapi Anda tidak boleh jaga jarak dengan kami, karena kami akan kembali dengan informasi selanjutnya, akan mengumumkan siapa pemenang untuk kategori selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu penampilan dari rekan-rekan saya dari Trans Brother. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang terbaik. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Banyak mintanya, kerja, kerja, ayo kita kerja, 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 ayo kita kerja. Di sini bukan anak-anak malas, tempatnya para pekerja keras. Di sini bukan anak-anak manja sedikit kerja. Banyak mintanya, kerja, kerja, ayo kita kerja, go, kerja, kerja, ayo kita kerja. Kerja, 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 kerja bersama, berkolaborasi demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik. Dan masih bersama saya Mayfri Syari dalam ajang Plus Jakarta Awards and Lifetime Achievement, di mana selanjutnya untuk penghargaan Plus Jakarta Award ini ada 5 kategori penilaian, yakni COVID-19 Collaborative Response, kemudian ada pula Equality and Empowerment, Art and Culture, Environmental Resilience, dan juga yang terakhir adalah Innovation and Technology. Dari masing-masing kategori ini akan diambil satu individu kelompok terbaik yang otomatis akan masuk menjadi finalis Lifetime Achievement. Individu atau kelompok ini haruslah warga negara Indonesia yang memiliki komitmen untuk berkolaborasi sepanjang masa hidupnya, memiliki karya nyata dan berdampak dari hasil kolaborasi yang pernah dilakukan. Sementara itu, yang menjadi juri adalah pemimpin redaksi Detik.com, Alvito Dianova, dan juga pemimpin redaksi dari CNBC Indonesia, Wahyu Daniel. Dan untuk kategori COVID-19 Collaborative Response, ini dia nominasinya. Nominasi untuk kategori COVID-19 Collaborative Response adalah Profesor Sri Rezeki, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Dirjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Food Bank Indonesia. Dan pemenangnya adalah Profesor Chandra Yoga Aditama. Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Ini adalah Dirjen P2P Kementerian Kesehatan dan juga Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang mencapai karir tertingginya sebagai Direktur Penyakit Menular WHO untuk Asia Tenggara sejak tahun 2018 hingga Oktober 2020. Dan sejak dulu,
Beliau dikenal gigih berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa memerangi bahaya merokok, sehingga beliau mendapatkan Tobacco Free World Award pada 1999 dari WHO. Di masa pensiunnya, beliau tetap aktif berkampanye, mengkampanyekan dan berkolaborasi untuk mengajak masyarakat agar hidup sehat, khususnya di masa pandemi COVID-19. Dan kita akan langsung menyambut, ini dia Prof. Chandra untuk menyampaikan sambutannya. Selamat sore Prof, luar biasa saya bisa berjumpa secara virtual dengan Prof. Chandra. Sekali lagi selamat ya Prof ya, sudah menjadi pemenang untuk kategori COVID-19 Collaborative Response. Saya Prof, fun fact-nya, saya adalah mahasiswa kesehatan masyarakat, saya sekolah dulu, bicara soal masalah rokok, masalah kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, itu mungkin jadi satu hal yang sulit sekali untuk bisa diterapkan ya Prof ya. Nah, boleh dong Prof diceritakan apa sih Prof gagasan-gagasan yang ingin selalu disampaikan oleh Prof. Chandra untuk bisa kemudian meningkatkan status kesehatan masyarakat di DKI Jakarta, terutama di masa pandemi ini, Prof. Ya, baik. Terima kasih pertama atas awardingnya ini. Saya ada 3 aja pesan yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, kalau bicara COVID ini sudah setahun bersama kita, karena ini kan bermula pada Desember 2019. Sekarang sudah Desember 2020, COVID-nya, kasusnya masih meningkat. Belum terlalu banyak juga yang kita ketahui, walaupun sudah ada kemajuan, misalnya saja ada penemuan vaksin yang mudah-mudahan aman dan efektif. Itu kalau bicara COVID. Yang kedua masih soal COVID, kita berhadapan dengan 2 hal. Satu, berhadapan dengan pandemik, penyebabnya virus. Yang kedua, berhadapan dengan infodemik yang penyebabnya berita yang sumbernya tidak jelas. Makanya tadi saya senang melihat ada berbagai Instagram yang dipilih begitu, karena itu perlu, media sosial sangat perlu untuk memberi informasi yang baik, yang sehat kepada publik. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya situasi COVID ini memperlihatkan kepada kita bahwa memang kesehatan itu sangat penting. Kalau orang pernah sampaikan, health is not everything, but without health, everything is nothing. Dan semua untuk bisa sehat harus berkolaborasi bersama-sama. Harus berkolaborasi bersama untuk bisa bersama-sama sehat, memerangi penyakitnya dan informasi yang beragam sekali. Itu tadi ya, infodemiknya juga luar biasa ya Prof ya, apalagi di media sosial dengan mudahnya orang bisa langsung share, bisa langsung menyebarkan informasi tersebut tanpa sebenarnya tahu pasti. Prof, tips dong dari Prof. Chandra nih Prof, bagaimana seharusnya kita untuk bisa selalu aware, bisa selalu sadar akan bahaya COVID-19 dengan mencari informasi tapi tanpa menimbulkan ketakutan bagi kita nih Prof? Yang pertama, pandemi itu memang ada, tapi pandemi itu pasti berakhir. Itu yang jelas. Kita sudah punya pengalaman banyak pandemi dan pandemi itu akan berakhir. Gitu. Yang kedua, carilah informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Artinya bisa Kementerian Kesehatan atau WHO, atau dalam hal ini karena tadi saya dengar Detik dan CNBC yang jadi juri, bukan karena itu, tapi media-media yang kredibel yang bisa menjadi sumber gitu. Yang ketiga, kalau ada keraguan, coba bertanya kepada orang-orang yang memang paham situasinya. Jangan berdebat panjang di media sosial tanpa ada ujung yang tepat. Dan yang terakhir, kita mesti ingat sehat itu mulai dari diri kita. Berilah prioritas penting untuk kesehatan diri kita dan juga untuk kesehatan keluarga kita dan juga untuk kesehatan masyarakat Jakarta. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Prof. Chandra dan selamat atas penghargaan yang telah didapatkan. Sehat selalu ya Prof ya. Saring sebelum sharing, harus diingat-ingat ya hal itu. Dan selanjutnya kita akan menuju ke kategori selanjutnya. Tadi kita bersama-sama sudah menyaksikan kategori COVID-19 Collaborative Response. Dan selanjutnya ini adalah nominasi untuk kategori Equality and Empowerment, di mana di kategori ini diberikan kepada individu atau organisasi yang aktif dalam pemberdayaan. Dan berikut ini nominasinya. Nominasi kategori Equality and Empowerment adalah Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa, Ani Kusuma Dewi, pendiri Yayasan Tri Kusuma Bangsa,
Franka Surya, tokoh pemberdaya pengungsi untuk berkarya di dunia fashion. Dan pemenangnya adalah Franka Surya. Mbak Franka Surya merupakan pemenang untuk nominasi Equality and Empowerment, di mana beliau ini adalah desainer fashion Indonesia yang juga merupakan co-founder dari Modest Fashion Week. Beliau memberdayakan pengungsi untuk bisa berkarya di dunia fashion dalam proyek bernama Benang sejak tahun 2018. Busana hasil kolaborasi pencari suaka di Kalideres itu pun dibawa Franka ke catwalk di berbagai negara, seperti di gelaran La Moda Paris, Prancis, dan karya mereka ini juga dipamerkan di lifestyle Turki. Nah, di Indonesia sendiri, hasil kolaborasi pengungsi dan desainer muda ini juga dipamerkan di Jakarta Fashion Trend. Dan kita akan langsung berbincang nih ya dengan Mbak Franka. Halo, selamat sore Mbak Franka. Halo, apa kabar? Sehat. Bagaimana kondisinya, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Mbak Franka, boleh dong diceritakan sedikit bagaimana nih kesannya atas penghargaan yang baru saja didapatkan? Ini jujur penghargaan pertama saya, jadi saya memang lagi semangat membuka fashion supaya lebih inklusif, bukan cuma buat pengungsi tapi juga buat wanita yang difabel. Jadi banyak sekali program-program yang saya lakukan, bukan hanya di Indonesia tapi juga internasional gitu. Pendekatan yang kedengeran nggak? Kedengeran dong Mbak, luar biasa sekali tadi, luar biasa jawabannya. Saya sampai kenapa jadi saya yang deg-degan ini berhadapan dengan Mbak Franka, luar biasa. Mbak, tapi kan kalau kita berhadapan dengan pengungsi dan juga tadi beberapa, tidak hanya pengungsi saja, bahkan kalau orang lain itu kan perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Mbak Franka nih seperti apa sih? Untuk bisa mengajak untuk yuk kita sama-sama berkolaborasi, bangkit, menciptakan satu karya yang luar biasa. Ya, jadi selama ini kan fashion tuh eksklusif ya, jadi orang-orang tertentu aja kayaknya yang bisa masuk fashion. Nah, saya memang pengen membuat fashion tuh bisa dimasuki semua orang. Jadi begitu ngelihat pengungsi ada di Indonesia banyak sekali, ada 14.000 dan mereka kehilangan harapan. Jadi saya bilang yang saya bisa lakukan adalah memberikan harapan. Saya ajak mereka untuk berkarya, lalu karyanya saya pamerkan di Paris, di Turki, melalui event-event saya. Kebetulan saya punya event udah di 5 negara, Modest Fashion Week bersama Marka Mari juga. Jadi saya bawa itu semangat empowerment, bahwa fashion tuh harus inklusif dan semua siapapun itu bisa berkarya lewat fashion. Jadi fashion is not something eksklusif, bukan sesuatu yang terlalu bling-bling, tapi kita juga bisa berbuat baik melalui fashion kayak gitu. Iya, dan dengan adanya kepercayaan tersebut, kepercayaan diri juga meningkat ya Mbak ya. Para pengungsi ini bisa meningkat kepercayaan dirinya dan lebih semangat lagi harapannya untuk bisa menghasilkan karya-karya lainnya. Sekali lagi selamat kepada Mbak Franka. Salam untuk semua teman-teman. Selamat, sama-sama, sehat selalu. Ya, selanjutnya ini kita akan menuju ke kategori Art and Culture, di mana ada sejumlah nominasinya dan kita akan simak bersama. Ini dia nominasinya. Nominasi kategori Art and Culture adalah Nano Riantiarno, aktor sekaligus pendiri Teater Koma. Institut Musik Jalanan. Mali, pelawak senior Betawi. Dan pemenangnya adalah Nano Riantiarno. Selamat sekali lagi kepada Bapak Nano Riantiarno. Ini merupakan seorang aktor, penulis, sutradara, dan juga pendiri dari Teater Koma di Jakarta. Melalui Teater Koma, Nano tidak hanya berkolaborasi dengan sesama anggota aktif, namun juga berkolaborasi dengan puluhan anggota yang dapat bergabung sewaktu-waktu.
Ia mengizinkan naskahnya untuk dimainkan di teater-teater daerah dan Nano pernah menjabat sebagai Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta. Beliau juga pernah mendapatkan hibah dari Ford Foundation dan menggunakannya untuk mengajar seni peran kepada anak-anak SLTA di Jakarta untuk kemudian melakukan pertunjukan. Beliau juga mendedikasikan waktunya untuk melakukan pelatihan seni dan peran kepada sanggar-sanggar yang ada di Jakarta. Langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Nano yang sudah hadir. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kondisinya, sehat? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Sekali lagi selamat untuk penghargaannya di bidang art and culture. Pastinya banyak sekali hal-hal atau tantangan-tantangan yang dihadapi bagi para seniman di masa pandemi seperti ini. Apa nih Pak yang biasanya dilakukan untuk terus menyemangati teman-teman pekerja seni di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Ya intinya sih saya sangat bersyukur atas penghargaan ini karena kolaborasi menjadi salah satu prinsip dasar kerja Teater Koma. Oke. Ketika pandemi sampai ke Indonesia, itu praktis saya dan Teater Koma tidak bisa berpentas seperti biasanya. Jadi di ruang publik yang ditonton banyak orang. Maka kami menggunakan, memaksimalkan kehadiran kami di dunia digital. Jadi digitalisasi Koma. Harapan kami tentunya keadaan ini akan lebih baik di masa mendatang. Di mana kami bisa berpentas lagi secara luring dan berinteraksi dengan penonton gitu. Dan terima kasih saya aturkan kepada keluarga besar Teater Koma, kepada Jakarta Development Collaboration Network, juga kepada Dewan Juri plus Jakarta Award karena sudah memperhatikan perjuangan kami para seniman pelaku teater. Jadi saya sangat berharap dunia teater dan dunia seni pada umumnya terus mendapatkan perhatian plus dari Anda semua. Dan semoga semua hasil karya kami makin menambah nilai plus bagi Jakarta. Salam budaya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat kepada Bapak Nano Yantiarno atas penghargaan yang sudah diraih. Kita sama-sama berharap agar kondisi semakin membaik dan kita bisa langsung menyaksikan penampilan dari Teater Koma ya. Tapi jangan khawatir kalau sekarang pun bisa melalui digital. Terima kasih Pak, sekali lagi selamat. Ya, kita akan masih berlanjut ke kategori Environmental Resilience, di mana kita akan sama-sama menyaksikan nominasinya. Untuk nominasi kategori Environmental Resilience adalah B2W atau Bike to Work. Komunitas Penyelam Profesional Perempuan Indonesia KP3I. Dan Erik Suhardi, pelestari terumbu karang Pulau Tidung. Dan untuk kategori Environmental Resilience, pemenangnya adalah Erik Suhardi. Selamat sekali lagi kepada Pak Erik Suhardi yang merupakan putra asli Pulau Tidung. Beliau ini mendirikan kelompok pemuda penunggul yang berkegiatan dalam transplantasi terumbu karang, menanam bakau dan menularkan kesadaran tentang bahaya sampah bagi lingkungan hidup. Kerja kerasnya pun menghasilkan penghargaan Kalpataru tingkat provinsi pada tahun 2015. Dan saat ini, Pak Erik merupakan tenaga honorer PJLP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Erik Suhardi yang sudah bergabung secara virtual. Selamat sore Pak Erik, semoga sehat selalu. Sore. Ya, selamat ya sore. Pak. Selamat. Ya. Bapak sekarang sedang ada di Pulau Tidung atau di mana? Ya, saya sedang. Ya, saya berada di Pulau Tidung. Oke, sekali lagi selamat atas penghargaan ini sebagai pelestari terumbu karang di Pulau Tidung. Apa nih Pak Erik yang ingin disampaikan kepada penonton di acara hari ini? Ya, terima kasih. Yang pertama saya akan mengucapkan terima kasih. Saya harus atur nuhun dulu.
yang saya hormati dan banggakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan tentunya beserta jajarannya, semua panitia atau pengurus Jakarta Development Collaboration, NUWO, dan Dentikol. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dewan Juri juga yang telah memberikan anugerah penghargaan kepada saya sebagai penganugerah Award 2000 kategori Environment Resilience. Saya merasa sangat terharu dan bangga atas apresiasi yang diberikan karena penyuara peduli lingkungan ini. Baik, luar biasa ya. Saya punya harapan Mbak untuk ke depan. Harapan karena ini kolaborasi adalah saya semoga apresiasi ini semangat baru untuk selalu melakukan gerakan peduli lingkungan, dan saya tidak akan berhenti mengajak semua lapisan masyarakat di Kepulauan Seribu atau di DKI Jakarta, khususnya kepada generasi pemuda penerus bangsa untuk berkolaborasi dalam aksi peduli. Nah, lingkungan, pesisir dan laut melalui beberapa kegiatan seperti menanam mangrove, ya, bukan hanya menyelam saja, misalnya karang saja, restaurasi karang, atau di sini ada restocking juga yang akan dilakukan oleh kolaborasi dengan PBKL, PBKL Budaya. Nah ini sudah dilakukan kerjasamanya. Jadi makanya masyarakat Seribu, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, kita bisa bekerja sama dengan Dinas Kelautan, Pertanian. Dan baik, terima kasih banyak Pak Erik. Itu tadi kata kuncinya adalah kolaborasi yang harus dilakukan semua pihak, termasuk bagi generasi muda. Bersama-sama kita menjaga pesisir dan laut Jakarta, karena itulah harta yang berharga bagi warga Jakarta ya. Terima kasih banyak Pak Erik, sekali lagi selamat atas penghargaannya. Salam untuk warga di Pulau Tidung ya. Dan terakhir kita akan menuju ke kategori Innovation and Technology, di mana ini dia nominasinya. Nominasi untuk kategori Innovation and Technology adalah Pakar Teknologi Informatika Ono W. Purbo, Forum Diskusi Transportasi Jakarta FDTJ, Indonesia Digital School Indis, dan pemenangnya adalah Ono W. Purbo. Selamat untuk Pak Ono W. Purbo dengan memanfaatkan teknologi terus berinovasi. Beliau adalah seorang tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi. Sebagai aktivis, Ono ini dikenal dalam upayanya memperjuangkan sistem operasi kolaborasi masyarakat yang gratis dan open source seperti Linux. Dan pada bulan November 2020, ia pun menerima penghargaan Postal Service Award dari Internet Society Postal Service Award, diberikan kepada Ono karena telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di Indonesia. Inisiatifnya dalam RTRW merupakan fondasi RTRW.net. Ini merupakan fondasi ide bagi lahirnya inisiatif internet sebagai hak untuk semua warga, termasuk jak wifi di kota Jakarta. Dan kita akan langsung berbincang, ini dia pemenang kategori ini, Pak Ono W. Purbo. Halo Bapak, selamat sore, selamat. Terima kasih atas kejutannya, saya baru tahu kemarin, kaget-kaget. Karena kalau dilihat, ini saatnya di Jakarta. Terima kasih. Tantangan paling besar sebetulnya regulasi sih. Jadi, tapi terima kasih banyak atas award ini. Ini menunjukkan bahwa langkah kita untuk membuat internet for all, internet buat semua, yang swadaya masyarakat, saling tolong-menolong, menggunakan RTRW.net, itu langkah yang benar. Mudah-mudahan bisa award ini bisa mengubah cara berpikir teman-teman regulator bahwa ini jalan yang benar loh, dan rakyat Indonesia bisa bikin ini semua loh. Terima kasih banyak. Jujur,
pada hari ini Indonesia adalah negara paling besar di dunia yang punya jaringan komunitas RT/RW-net. Hari ini ada 60.000 di Indonesia. Dan ini jadi contoh dunia. Kemarin kita meeting Asia Pasifik, Nepal cuma 50, Filipina cuma 9. Pas dengar Indonesia 60.000, itu satu ruangan langsung diem semua. Jadi terima kasih banyak. Dan semua ilmunya free, gratis, bisa diambil di internet, bisa diambil di YouTube saya juga, semuanya gratis. Mudah-mudahan ini bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita bisa tidak usah pusing lagi soal pulsa, bisa belajar online tanpa pulsa kalau bisa sih. Tapi jangan deh, nanti ada yang marah sama saya. Baik, terima kasih banyak Pak Ono, yang pasti perlu kolaborasi dari semua pihak ya Pak ya. Baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersama-sama memajukan Jakarta. Apalagi Jakarta ini kan City of Collaboration. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat Pak Ono. Itu dia ya pemenang kita untuk kategori Innovation and Technology. Dan sebelum kita menuju ke pengumuman siapa kira-kira yang menjadi peraih JDCN Lifetime Achievement, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari Trans Brother berikut ini. Dia sinar di matamu dan tebakan cinta, semerbak kasihmu luluhkan lulitan. Oh melati mekar mewangi, menebarkan seri, masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas dan menentu jiwa dan batinku. Peraih rasa hatiku yang membantu memberimu jalanku yang lugu untuk diriku. Takkan sedih ku menangis, takkan pula tertawa. Bayang bukan selalu bersinar walau waktu berjalan. Oh melati mekar mewangi, menebarkan seri, masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Tak ingin lepas dan menentu jiwa
menggapai mentari dan menebarkan cinta. Dan semua hal itu harus kita lakukan dengan adanya kolaborasi pastinya. Nah, selanjutnya kita akan bicara soal JDCN Lifetime Achievements yang merupakan penghargaan kepada insan atau perkumpulan yang telah menunjukkan komitmennya seumur hidup dalam menggalang kolaborasi, baik di level kota, nasional maupun internasional. Panitia pun sebelumnya telah melakukan survei bekerja sama dengan Detik.com untuk menentukan penerima JDCN Lifetime Achievements ini. Pertanyaan yang ditanyakan adalah diminta untuk menyebutkan satu tokoh yang gencar mengusung semangat kolaborasi. Dan penerima penghargaan JDCN Lifetime Achievement kali ini adalah seorang legenda hidup di kancah perfilman Indonesia. Merupakan aktor senior yang selama puluhan tahun meramaikan jagat film nasional. Saya kasih bocoran sedikit ya. Nama panggilan ini adalah Memet. Saat kecil. Siapa kira-kira? Sudah bisa menebak-nebak? Inilah dia peraih JDCN Lifetime Achievement. Slamet Raharjo merupakan aktor, sutradara dan pemain teater yang lahir di Serang pada 21 Januari 1949. Bersama Teguh Karya saat mengenyam pendidikan di Pendidikan Akademi Teater Nasional Indonesia. Pada tahun 1968 ia bergabung dengan teater populer dan sejak tahun 1979 Slamet Raharjo terjun sebagai sutradara dan dengan berkolaborasi antar pemain, sineas dan kru terbaik. Ia pun meraih penghargaan berbagai nominasi dan piala citra Festival Film Indonesia. Salah satunya adalah film berjudul Langitku Rumahku yang mendapat 9 nominasi pada FFI 1990 dan menang di Festival Internasional yang berlangsung di Prancis pada 1990. Ini dia, kita saksikan bersama, luar biasa dan hingga saat ini ia pun masih aktif terlibat dan berkolaborasi di dunia seni serta film. Melalui aktivitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta, beliau pun telah memberikan ruang ekspresi untuk idealismenya membangun kota Jakarta sebagai Center of Excellence dari seni urban dan industri kreatif kelas dunia yang tentu merupakan kontribusi yang sangat signifikan bagi dunia seni di Jakarta. Luar biasa. Sekali lagi selamat atas penghargaan ini dan kita akan langsung bersama-sama menyimak speech dari Pak Slamet Raharjo. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk penghargaan Lifetime Achievement ini. Baik, terima kasih. Kolaborasi itu menginspirasi banyak hal dalam tindakan kita. Untuk kita taat kepada 3M itu sebetulnya juga upaya kita menghargai sesama, menghargai diri. Jadi kolaborasi itu sebetulnya ada yang menarik. Dia tidak hanya kooperasi, tapi kolaborasi dalam buku bahasa Indonesia, baku itu artinya bekerja sama dalam tanda kutip ya, bekerja sama dengan musuh. Artinya semangatnya adalah kompetisi, memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, yang lain juga begitu, sehingga bangsa kita, masyarakat kita hadir dan tampil untuk mencari segala sesuatu yang terbaik. Nah, itulah pengertian kolaborasi. Jadi saya terharu melihat beberapa pemenang tadi, luar biasa. Dan yang paling saya catat, membaca. Mohon masyarakat membaca itu penting. Di daerah sekarang di era digital, orang malas membaca. Tetapi pengalaman hidup saya, jika Tuhan telah memberikan imajinasi pada kita, maka membaca adalah cara yang terbaik untuk mengasah imajinasi. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak atas luar biasa penghargaan pada bangsa, pada masyarakat, pada budaya, pada manusia, pada pemenang-pemenang yang mendapatkan hadiah tadi. Baik, sekali lagi selamat. Terima kasih atas sambutannya Pak Slamet Raharjo. Tadi sudah disampaikan bahwa membaca
dan terus melakukan kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama mencapai tujuan yang ada. Mungkin terakhir sedikit, ini terutama bagi generasi muda, apalagi nih yang harus dilakukan dalam semangat kolaborasi selain dengan pastinya rajin terus membaca, Pak? Saya kira suasana digital ini orang menganggap bahwa anak-anak muda itu terlalu disudutkan. Bahwa sekarang mereka berbeda, mereka nggak mengerti arti gotong royong dan sebagainya. Saya agak keberatan. Cara anak muda sekarang itu justru lebih jelas gotong royongnya. Melalui hubungan antara dunia maya itu, dulu orang menjual mobil susah. Pakai tulisan lagi di belakang mobil dijual. Tapi ketika anak-anak muda itu menggunakan media maya itu, saya lihat dalam 3 hari mobil sudah terjual dan kita tidak seperti orang gila bawa mobil ada tulisan mobil dijual. Nah inilah yang saya kira bahwa anak muda juga masih bisa gotong royong. Anak muda juga masih, cuman tadi yang saya sampaikan, jangan terlalu tenggelam kepada dunia visual, audio visual, tapi sekali-sekali buka buku, sekali-sekali membaca. Karena membaca itu merah di dalam film ya merah, tetapi merah dalam bacaan belum tentu merah tua, belum tentu merah muda. Baik. Jadi buat saya imajinasi itu penting. Terima kasih. Baik, itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Slamet Raharjo. Sekali lagi selamat atas penghargaan yang telah didapatkan. Sehat selalu ya Bapak. Yang pasti kita semua di sini sudah rindu untuk menunggu karya-karya selanjutnya. Sampai jumpa. Itu tadi, demikianlah seluruh rangkaian dari ajang Plus Jakarta Award and JDCN Lifetime Achievement hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan penerima penghargaan. Dan sebelum kita menutup jalannya acara hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ini dia para nominator yang sejak tadi sudah bergabung bersama kita di sini. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan secara virtual kepada rekan-rekan yang ada di belakang saya. Kita bersama-sama tepuk tangan melambai ke kamera. Ada Kelurahan Kayu Manis, ada Faradiba, Mas Erik, tadi ada Pak Nano, kemudian ada juga Pak Slamet Raharjo, pastinya Pak Ono, dan luar biasa semuanya, semangat kolaborasi ditunjukkan dan semoga setiap kolaborasi yang dilakukan ini bisa benar-benar diimplementasikan ya. Selamat sekali lagi, sampai jumpa. Ya baiklah, inilah dia akhir dari rangkaian acara pada hari ini Plus Jakarta Awards dan juga JDCN Lifetime Achievement. Dan kita sama-sama berharap bagaimanapun juga bentuk kolaborasi yang telah kita saksikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita ya. Dan selanjutnya jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kita akan bersama-sama menuju ke acara utama yakni International Plenary Discussion dengan keynote speaker yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana gagasan-gagasan yang nanti akan disampaikan. Namun sebelumnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa Trans Brother. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarak ondel-ondel. Yuk ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ndak igel-igelan. Mak bapak ondel-ondel meeting. Ngarak pengantin disunatin. Yang nonton rame kegirangan. Ikut ngarak iring-iringan. Pak di pak gendang nyaring di tapak. Yang ngiringin nandak pade surak-surak. Pak di pak gendang nyaring di tapak. Yang ngiringin nandak pade surak-surak. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ndak igel-igelan. Mak bapak ondel-ondel meeting. Ngarak pengantin disonatin. Yang nonton rame kegirangan.
gendang nyaring di tapak yang ngiringin nada pada surat-surat. Pak di pak gendang nyaring di tapak yang ngiringin nada pada surat-surat. Kita nonton ondel-ondelnya, yuk kita ngarak ondel-ondelnya. Ondel-ondel ade anaknya, anaknya nak igel-igelan. Napak ondel-ondel ngibing-ngibing, ngarak pengantin disenetin. Yang nonton rame kegirangan, ikut ngarak iring-iringan. Pak gendang nyaring di tapak yang ngiringin nanda ada surat-surat. Pak gendang nyaring di tapak yang ngiringin nanda ada surat-surat. Jakarta dalam Jakarta Development Collaboration Network Forum 2020. Wujudkan paradigma kota 4.0 dengan mengikuti forum diskusi menarik bersama para pakar dan pegiat kolaborasi dalam Community Talks, Policy Discussion, dan International Plenary Discussion. Jakarta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi melalui kompetisi Citizen Collaboration Diary dan membuka peluang lebih luas melalui fitur kolaborasi lainnya pada GDCN Forum 2020. Jadilah saksi penganugerahan bagi pegiat kolaborasi dalam GDCN Lifetime Achievement serta Plus Jakarta Award. Saksikan Jakarta Development Collaboration Network Forum 2020 melalui website gdcn.plusjakarta.com dan kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta. Mari bersama membangun Jakarta. Di tengah berbagai interaksi, tersisip sepenggal cerita tentang keajaiban. Sebuah solusi yang menghadirkan kemudahan. Untuk menikmati momen yang berkesan, menikmati waktu melepas beban, penuh canda tawa, merasa bahagia dalam kesederhanaan. Karena keajaiban adalah nama lain dari kesederhanaan yang menghadirkan kemudahan dalam keseharian.
segalanya membutuhkan uang dalam setiap transaksi, mengapa memilih rumit dengan membawa uang tunai berlebih? Beralih ke cashless berarti selangkah lebih dekat dengan kemudahan. Menghadirkan layanan perbankan digital yang terintegrasi, Bank DKI menawarkan kemudahan transaksi non-tunai dalam genggaman. Memanfaatkan Jackcard dan Jack1 Mobile yang merepresentasikan keajaiban dari semua kesederhanaan layanan perbankan. Mengapa memilih rumit jika kemudahan bisa Anda genggam? Karena kami tahu, di balik setiap transaksi terdapat solusi yang menghadirkan kemudahan. Layanan cashless Bank DKI menawarkan kenyamanan yang tak tergantikan. Kita hari ini sama-sama menyaksikan hasil karya mereka, dan saya ingin apresiasi juga kepada Transjakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak penyandang autisme untuk berkarya di Indonesia. 3, 2, 1. Change is all around us. Businesses are using new technology to become more connected and efficient. They're using data and analytics to measure every aspect of their performance. They're taking a holistic approach that puts their clients first. And so must we. That's why we believe the time is right to bring all our expertise together under the Korn Ferry brand. We're creating a global firm that sits at the intersection of strategy and talent. We're the world's first dedicated organizational consultants. On a mission to enable every individual, team, and company to exceed their potential. And be more than they ever thought possible. It's a new era for business. It's a new era for Korn Ferry. And it starts now. Pasar Jaya adalah perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung builds and drives the nation's economy. Jam Kredit Jakarta adalah BUMD milik DKI Jakarta yang bergerak dalam bidang penjaminan kredit atau pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Sebagai lembaga penjamin kredit atau pembiayaan, Jam Kredit Jakarta diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jam Kredit Jakarta membantu membuka akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non-bank untuk koperasi dan UMKM yang visible tapi tidak bankable dalam rangka mengembangkan bisnisnya. Untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan, nasabah mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank merealisasikan pengajuan kredit tersebut. Kemudian pihak bank melakukan pengajuan penjaminan kredit kepada Jam Kredit Jakarta. Dan Jam Kredit Jakarta akan menerbitkan sertifikat penjaminan atas nama nasabah. Jam Kredit Jakarta menyediakan produk-produk unggulan berupa penjaminan kredit mikro kecil, penjaminan kredit konstruksi, penjaminan kredit modal usaha, penjaminan kredit multiguna, surety bond, custom bond, dan penjaminan bank garansi yang bisa dimanfaatkan oleh para nasabah. Guna memaksimalkan pelayanannya, Jam Kredit Jakarta bermitra kerja dengan Bank DKI, bank umum lainnya, Bank Perkreditan Rakyat, Multifinance, LPDB, serta koperasi yang berada di Jakarta. Sama Jam Kredit Jakarta, koperasi UMKM bisa. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Jam Kredit Jakarta, kunjungi kami di
Selamat datang di Jakarta, kota yang mempunyai luas wilayah 661,5 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 11.063.324 jiwa, menjadi salah satu kota besar yang tidak pernah tidur. Tetapi semua berubah saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Jakarta pun seolah mengambil waktu istirahat panjang. Jakarta yang dulu riuh dengan segala aktivitasnya mendadak hening, menutup harapan banyak orang untuk tetap bersama dan memaksa untuk lebih berjuang. UMKM pun tak terlepas dari pukulan berat akibat COVID-19. Tidak sedikit yang terpaksa harus menyerah karena keadaan. Namun, tidak sedikit juga yang tetap berharap dan bertahan. Ada mengalami penurunan gratis hampir 80%. Tidak hanya berdiam diri dengan semangat kebersamaan, Jakarta harus bangkit dan UKM bisa menjadi salah satu kunci pulihnya ekonomi. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, UKM dapat kembali berdaya dan tumbuh. Dengan semangat kreatif, inovatif, aktif, dan transformatif, mari kita bangun kembali UMKM melalui digitalisasi sebagai penggerak visi dan misi untuk mendobrak keterbatasan saat ini. Waktu seakan berhenti. Kotaku yang tak pernah lelah, ramai yang selalu menyelimuti, kini menjadi sepi. Rasanya tak mungkin, tapi ini terjadi. Di awal tahun itu, tak ada padat, tak ada yang bergerak dengan cepat. Semua melambat. Keheningan di setiap persimpangan, keramaian itu hilang, kotaku sejenak lengang. Semua kembali pulang, menepi, merapatkan pintu-pintu demi menjaga dan berlindung diri. Di tengah situasi pandemi yang tak pasti, ada mereka yang memilih untuk tetap bergerak, menebar aksi hidup baik untuk sekitarnya. Ada mereka yang selalu terjaga, berkorban tanpa suara, mengingatkan kita menjaga diri, menjaga kesehatan untuk orang-orang yang kita sayangi. Resah, lelah, dan takut tak ditunjukkan. Mereka yang memilih ambil bagian, turun langsung menjadi penjaga senyum yang lain. Ibu kota, sosokmu yang menyatukan dan saling menguatkan, menghadirkan suasana Jakarta yang humanis dan penuh harapan, menghadirkan cerita dengan karya yang berdampak, membentuk simpul kekuatan Jakarta, menguatkan kita untuk bergerak bersama. Halo, selamat datang di Plus Jakarta. Kami hadir untuk mengajak Anda berkolaborasi bangun kota. Memangnya ada apa di Jakarta? Jakarta, sebuah kota dengan 11 juta jiwa yang terisi dalam 661,5 km luasnya, lebih dari 4 abad usianya, punya segudang cerita. Mulai dari kisah asmara, raih cita-cita, membangun keluarga, buat usaha, hingga berkontribusi untuk sesama. Semua itu diisi dalam beragam rasa dan juga asa yang berbeda, tapi ada satu hal yang sama, ada kolaborasi di dalamnya. Menurut KBBI, kolaborasi berarti suatu perbuatan kerjasama. Mari kita telisik. Mewujudkan satu hari yang baik untukmu pergi bekerja misalnya, sudah perlu berbagai tahap di dalamnya. Keluarga yang saling menyemangati, polisi lalu lintas yang menjaga agar tetap lancar dan kamu tidak terlambat, petugas Transjakarta yang menjaga suasana hati supaya terus semangat, hingga petugas tanaman yang merawat setiap tanaman di jalan agar tanaman yang biasa kamu lihat terus rupawan. Jadi,
Jakarta bukan hanya tentang aku, kamu, dan dia, tapi kita. Kita dan kota yang sudah berusia lebih dari 4 abad. Kita dan seluruh isi kota saling bertarung. Satu harimu saja dimulai dari satu kolaborasi. Bagaimana kalau 469 tahun? Silakan kau bayangkan. Jadi, saat kota memanggil, ayo kita jawab. Caranya mudah saja. Kamu bisa gunakan seperangkat kecil gawaimu untuk sebarkan semangat kolaborasi kota lewat media. Kamu punya Instagram. Kamu bisa lihat berbagai cerita kolaborasi singkat dan informasi apa yang sedang ada di Jakarta. Mau lebih lagi? Kunjungi saja situs kami di plusjakarta.com. Di sini, kamu bukan sekedar bisa membaca, tapi juga menulis cerita. Ceritakan seluruh idemu, apa yang menjadi gagasanmu untuk bangun kota ini. Lalu diskusikan, siapa tahu bisa terwujudkan. Lebih lagi, kamu punya YouTube yang bisa kamu jadikan sarana untuk berikan gambaran seluruh orang tentang kolaborasi yang sudah terbangun. Yang paling penting, semua akan berakhir dengan dampak. Akan ada sebuah tindakan nyata yang muncul nantinya. Berawal dari perasaan, kesadaran, jadi tindakan. Sudah siap? Selamat datang, teman kolaborasi. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Saat ini, kolaborasi dapat kita temui di berbagai lapisan masyarakat, komunitas, sistem pemerintahan, hingga perusahaan, di mana kota sebagai kolaborator dan warga menjadi co-kreator. Terutama pada tahun 2020 saat Jakarta harus menghadapi wabah COVID-19 dan berada pada masa yang tidak mudah. Di masa yang sulit ini, solidaritas masyarakat tidak hilang dan justru kolaborasi semakin terasa. Tidak berhenti di sana, masyarakat terus bergerak. Sebagai bukti nyata, berbagai pihak terus berkomitmen untuk berkolaborasi pada tahun 2021 dan bahkan tahun-tahun berikutnya. Pertama, KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Pembatasan sosial membuat ruang interaksi masyarakat begitu terbatas, namun justru membuat solidaritas semakin kuat. Banyak masyarakat yang ingin berbagi, namun sulit tersalurkan secara tepat dan merata. Jakarta hadir memfasilitasi warga untuk dapat membantu warga yang lainnya. Bersama lembaga kemanusiaan, Pemprov telah memfasilitasi lebih dari 200 kolaborator membantu keluarga rentan dan UMKM. Pada 2021, Pemprov mengajak warga untuk terus berkolaborasi dalam membantu murid, guru, dan warga lainnya. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi menata simpul transportasi untuk memudahkan masyarakat bergerak. Merangkul seluruh pihak menata simpul transportasi, pemerintah bergerak bersama pemerintah pusat dan PT KAI, PT MRT, Transjakarta, Angkot, Bajai, hingga ojek online menata 4 stasiun pada tahun 2020. Terus bergerak, pada tahun 2021, kita akan merasakan kemudahan tersebut di stasiun-stasiun lainnya, seperti Stasiun Gondangdia, Manggarai, Palmerah, Tebet, dan Kota. Jakarta-Berlin Partnership. Meski memiliki karakteristik yang berbeda, Jakarta dan Berlin berkomitmen untuk mewujudkan kota yang lebih pintar. Kedepan, Jakarta dan Berlin akan berkolaborasi mengembangkan ekosistem digital melalui kesepakatan yang ditandatangani pada 16 Desember 2020 lalu. Akan lebih banyak lagi aksi bersama oleh kedua kota, yaitu dengan berbagai workshop diskusi kebijakan dan program strategis lainnya. 2021, Jakarta akan memiliki berbagai ruang interaksi dan kolaborasi baru untuk kota. Flyover Lenteng Agung, stadion, Taman Ismail Marzuki, warna-warni kampung kota, integrasi halte CSW, dan masih banyak lainnya. Ini yang membuktikan Jakarta kuat karena peran dari kita semua. Karena Jakarta kita adalah kota kolaborasi. Tunggu aksi nyata warga Jakarta di 2021. Mari bergabung dan sampai jumpa di GDCN Forum 2021.